Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan 4 ini saya akan menyelesaikan kasus 1 atau 2 dengan penelitian seperti ini. Dan tabel rangkuman hasil pengukuran pH-nya ini yang mula-mulanya seperti ini dan pemanasannya seperti ini. Sebelum melakukan uji T berpasangan atau uji T tidak berpasangan, terlebih dahulu menentukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk, yaitu dengan SPSS, yaitu sebelum itu mula-mula datanya diisi seperti ini, dan sesudah itu pemanasan datanya diisi seperti ini, lalu dianalis, lalu deskriptif statik, lalu diekspor. Setelah itu dari sini dipindah ke sini ke dependent list, lalu mengisi post, yang ini non dan ini normality post with test, lalu di continue, lalu oke. Dan menganalisis hasil signifikasi yang ini itu lebih dari 0,0, jadi yang dilihat yang di bawah ini yaitu 0,012, yang artinya kurang dari 0,05, yaitu terdapat perbedaan antara mula-mula dengan pemanasan. Setelah itu disebut normal, hasilnya disebut normal. Setelah itu dilanjutkan dengan uji T berpasangan. Pada pengujian sebelumnya itu uji dengan metode Shapiro-Wilk yang dihasilkannya normal. Oleh karena itu menggunakan uji T berpasangan yang sebelum itu mula-mula dan sesudah itu pemanasan. Lalu kenapa dengan uji T berpasangan? Karena satu sampel menghasilkan dua data yang dikenal dengan rancangan pre dan post, yaitu perbandingan antara rata-rata nilai pretest dan rata-rata nilai post-test dari satu sampel, yaitu ini uji T berpasangan pada SPSS. Setelah ini diisi semuanya, dianalis, lalu di compartments, lalu di paired sample test, lalu ini di variabel sini, yang variabel 1 itu pH sebelum dan variabel 2 itu pH sesudah, lalu oke. Dan ini hasilnya. Pada hasil signifikasinya ini 0,473. Dan ini pada paired sample testnya signifikasinya hasilnya 0,00. Dan selanjutnya pada kasus 3 dan 4, yaitu dengan penelitian mengonfirmasi atau meneliti minuman merek impor dan lokal, yaitu ini rangkuman tabel untuk merek minuman lokal dan merek minuman impor. Sebelum melakukan uji T tidak berpasangan atau tidak berhubungan atau dengan uji Mann-Whitney, sebelum menguji itu terlebih dahulu menguji normalitas dengan Shapiro-Wilk, yaitu dengan SPSS, yaitu seperti ini. Yang lokalnya ini datanya dimasukin dan impornya datanya ini dimasukin, lalu dianalis, lalu di deskriptif statik, lalu diekspor. Lalu ini
yang awalnya di sini lalu dipindahkan ke dependent list, lalu di OK, dan ini hasilnya. Untuk signifikasinya ini 0,20 200 dan ini signifikasinya 0,483, yaitu yang termasuk lebih dari 0,05, yaitu tidak normal. Oleh karena itu menggunakan uji T tidak berpasangan atau tidak berhubungan atau menggunakan uji Mann-Whitney. Pada percobaan ketiga atau keempat ini, yaitu menggunakan uji T tidak berpasangan, karena untuk mengetahui rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan, yaitu kadar sakarin minuman lokal dengan kadar sakarin minuman impor, yaitu dengan menggunakan SPSS, yaitu seperti ini. Yang merek itu diisi lokal sama impor, kalau kadarnya itu nilai kadarnya, terus dianalis, terus di complements, lalu di independent sample text, lalu ini sakarinnya ditaruh di text variable dan mereknya ditaruh grouping variable, terus dicek optimals, yaitu ini pilih exclude, cases analysis, P analysis, terus di continue, lalu OK, yaitu ini hasilnya. Pada rata-ratanya kadar sakarin lokal itu 59 dan pada kadar sakarin impornya 51.2500. Pada nilai signifikasinya ini kan lebih dari 0,691, jadinya yang dibaca yang ini, yang di bawah ini. Lalu pada media massa itu benar kadar sakarin merek impor lebih tinggi daripada merek lokal.